Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga hal baik selalu tertuju pada kalian ya. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, Bapak ingin mengabsensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Bagus, dipertahankan ya anak-anak. Tolong nanti untuk ketua kelas bisa membantu Bapak untuk mendata teman sekelasnya. Nanti kalau ada yang sakit, izin ataupun apa bisa dilaporkan ke Bapak ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup. Setelah menerima materi yang Bapak berikan nanti, Bapak harap kalian bisa mengartikan apa itu perkembangbiakan pada makhluk hidup dan apa sih tujuannya juga. Untuk itu, di sini Bapak akan mengadakan diskusi kelompok kecil, di mana nanti kalian akan Bapak bagi menjadi dua kelompok kecil, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, Bapak jelasin dulu ya. Untuk kelompok 1 nanti kalian bisa membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Untuk kelompok 2 nanti kalian bisa membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Yang perlu kalian diskusikan di sini ialah tentang pengertian, pembagian, serta contoh-contoh dari perkembangbiakan tersebut. Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk kalian berdiskusi. Nanti Bapak akan minta kalian perwakilan dari kelompok kalian masing-masing untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ini. Apakah kalian semua sudah paham? Bagus. Untuk kelompok 1, apakah sudah paham tentang tugas-tugasnya? Untuk kelompok 2, apakah sudah paham tentang perkembangbiakan secara vegetatif? Bagus, silakan dilanjut. A few moments later. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Bagus. Lalu untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Good job. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sebelum Bapak menutup diskusi ini, apakah ada yang kalian tanyakan? Kalau nggak ada, bagian Bapak yang bertanya ya. Bapak akan bertanya kepada kalian, apa sih tujuannya makhluk hidup berkembangbiak? Apakah ada yang bisa jawab? Ya, kamu coba. Betul banget. Gini ya, secara sederhana, makhluk hidup berkembang biak agar meningkatkan populasinya supaya tidak punah. Lalu, Bapak akan bertanya lagi, bagaimana jika makhluk hidup tidak berkembang biak? Kamu coba. Ya, betul. Bagus, beri tepuk tangan. Gini ya anak-anak, jika
Jika makhluk hidup tidak berkembang biak, nanti populasinya akan semakin menurun, bahkan bisa sampai punah. Nanti kalau sampai bisa populasinya menurun dan punah, maka akan berdampak pada ekosistem makhluk hidup tersebut. Kalian semua sudah paham? Alhamdulillah. Baik, pada sesi diskusi ini akan Bapak tutup ya. Sekarang Bapak akan mengevaluasi serta menanggapi hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Secara umum, diskusi kalian pada pagi hari ini memang sudah sangat bagus. Cara mempresentasikannya di depan juga sudah sangat kompleks dan sangat kompeten. Terus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan lagi ya anak-anak. Bagus. Bapak akan menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Oke. Makhluk hidup berkembang biak menggunakan dua cara, yakni secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara seksual atau perkembangbiakan secara generatif bisa disebut juga dengan kawin, yakni bertemunya sel jantan atau spermatozoid dengan sel betina atau sel telur. Perkembangbiakan ini juga dibagi menjadi tiga, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar ialah berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup ini contohnya adalah ada ayam, burung, dan juga angsa. Vivipar ialah berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya ialah ada kambing, ada sapi, dan ada domba. Lalu yang terakhir ialah ada ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Apakah ada yang tahu? Ovovivipar ialah gabungan dari perkembangbiakan sebelumnya, yakni bertelur dan melahirkan. Contoh makhluk hidup yang melakukan perkembangbiakan tersebut ialah ada ular. Ini enggak semua ular ya anak-anak, bukan semua ular, cuma ular tertentu, yaitu seperti ular saca atau ular piton, lumba-lumba, dan juga beberapa jenis paus. Oke, selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif biasanya dilakukan oleh makhluk hidup dengan struktur tubuh yang tidak sempurna atau hewan tingkat rendah. Perkembangbiakan ini juga dibagi menjadi tiga, yakni ada tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Yang pertama adalah tunas. Tunas ialah di mana tubuh hidup memiliki tonjolan, dan tonjolan tersebut akan tumbuh membesar serta akan menjadi individu baru. Individu tersebut bisa memisahkan diri pada induknya dan juga menetap di induknya. Contohnya ialah hidra dan polifera. Lalu yang kedua ada fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Apakah kalian ada yang tahu? Fragmentasi ialah di mana tubuh hidup terpotong-potong atau terbagi menjadi dua atau beberapa bagian, dan setiap bagian tersebut akan menjadi individu baru. Contohnya ialah cacing planaria dan bintang laut. Lalu yang terakhir ada membelah diri. Apa sih itu membelah diri? Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh hewan, amoeba, dan bakteri. Perkembangbiakan ini di mana tubuh hidup akan terbelah menjadi dua bagian yang sama besar, dan setiap bagian tersebut akan menjadi individu baru. Apakah kalian sudah mengerti semuanya tentang apa itu pengertian dengan berkembang biak, dan apa itu pembagian berkembang biak, dan apa itu contoh-contohnya? Bapak kira kalian sudah paham ya? Oke, kalau kalian semua sudah paham, sekarang Bapak kasih kalian tugas, yakni untuk membuat rangkuman tentang perkembangbiakan pada makhluk hidup.
tugas ini nanti sesuai kreativitas kalian, sesuai imajinasi kalian dan anak-anak, nanti bisa dikumpulkan Bapak minggu depan. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, Bapak akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat ya anak-anak. Tak lupa juga kita ucap syukur Alhamdulillah